Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertanyaan dari para netizen. Sekarang ada pertanyaan, istri feeling extrovert, suami thinking introvert ya. Karena pertanyaannya melihatkan PG, personality genetik, maka saya jawabannya juga mendekati pada bagaimana saya memberikan pencerahan terhadap dua PG ini. Coba kita urai dulu karakter masing-masing. Suami thinking introvert ya, thinking logis, yang introvert dari dalam keluar, berarti dia sangat bagus ke teknikannya, logika juga bagus, bicara sukanya yang ilmiah, kemudian to the point. Dan satu lagi yang mungkin rekan-rekan belum pernah mendengar atau jarang mendengar, melalui pengalaman konseling saya selama 10 tahun ini bersama Steven, dan ditambah sebelumnya otodidak 9 tahun, jadi total 19 tahun. Saya lihat thinking itu aslinya ini ya, aslinya thinking itu jangkauan merancang masa depannya itu 1 tahun ya. Maka coba kalau kita perkembang sedikit pada profesi di dunia pendidikan, bagusnya thinking itu jadi kepala sekolah, karena kepala sekolah itu harus membuat kaldik, kalender akademik yang jangkanya setahun ya. Ini tambahan penjelasan aja. Kita kembali ke rumah tangga tadi. Jadi thinking itu logis, suka penelitian, kemudian jangka pemikirannya, jangkauan pemikirannya, perancangan masa depannya 1 tahun ke depan. Asli ini ya. Sekarang feeling extrovert. Feeling extrovert itu suka bicara, tapi ekstrovert dari melihat keluar masuk otak baru dia ngomong. Jadi dia pintar mengkonseling yang one on one ya. Satu orang dia mengkonseling satu orang 4 mata, dia itu jagonya itu. Feeling extrovert juga pandai logika psikologi, tapi kalau thinking introvert kan logikanya logika eksak, keteknikan, logika matematika, fisika, logika kedokteran gitu ya. Ini beda aja. Beda ya. Jadi kalau suaminya TI itu logika eksak ya, keteknikan, sedangkan istrinya logika psikologi, logika yang nuansanya psikologi. Contoh logika psikologi itu begini, agak menyimpang dikit ya. Nanti akan saya jelaskan bahwa anak intuiting itu usil ya. Kenapa dia usil? Logikanya gimana sih? Intuiting itu orang kreatif, imajinatif, maka kreativitasnya itu harus terus disalurkan. Begitu nggak tersalur, dia akan menyalurkannya ya tidak terkontrol, maka dia usil. Keusilannya itu adalah untuk menyalurkan bakat seninya, bakat kreatifnya, entah itu menyembunyikan sandal orang tuanya, tanaman ibunya dipotong-potong ya, kemudian ada taplak digunting ya, itu kreatif ya. Kreatif yang tidak pada tempatnya karena tidak tersalur pada hal yang positif. Itu contoh logika psikologi. Kemudian feeling ya, selain tadi ini pintar logika psikologi, pandai mengkonseling. Yang kedua, jangkauan merancang masa depan itu insya Allah feeling extrovert, feeling introvert kurang lebih sama, yaitu di atas 3 tahun. Nah, ini ada sedikit kesenjangan ya. Suaminya logika eksak, istrinya logika psikologi. Logika eksak itu kebendaan. Kalau ini logika tentang psikologi manusia. Suaminya jangkauan merancang masa depannya 1 tahun, istrinya di atas 3 tahun. Ini kan kesenjangan. Kalau dipaksakan sama-sama ego ya bentrok terus. Maka keluhan dari istri yang feeling extrovert ini, suaminya sulit dinasihati. Nah, sekarang kita buat logika begini. Misalnya suami yang logika eksaknya bagus, jangkauan masa depannya itu adalah 1 tahun, kita kasih angka 10. Istrinya yang feeling extrovert, logika psikologinya bagus, kemudian jangkauan masa depannya di atas 3 tahun, kita beri angka 1. Mereka akan harmonis kalau suaminya turun dari 10 ke 5, istrinya naik dari 1 ke 5. Jadi nanti sinkron. Inilah yang dinamakan saling menutupi ya. Kalau dalam Quran itu suami itu pakaian istri, istri pakaian suami, saling menutupi, saling melengkapi ya. Prakteknya gimana? Ya, suami ketika bicara dengan istri jangan dianggap istri itu kayak robot. Ya maaf ya, thinking yang asli itu memperlakukan manusia lain kayak robot. Harus ikuti aturan begini-begini, alasan-alasan yang sifatnya psikologi biasanya thinking itu tidak
tidak bisa menerima. Ya dia harus mempelajari logika psikologi mendekati istri. Kalau bicara juga jangan terlalu to the point ya. Thinking yang dingin, yang tidak suka mengucapkan cinta, sayang, belajarlah mengucapkan sayang dan cinta pada istri. Kemudian ketika istrinya yang suka merancang masa depan 5 tahun 10 tahun, ya belajarlah suami untuk agak mengikuti ya, mungkin ya merancang masa depan 2 tahun ke depan lah ya, biar istrinya juga agak bisa terakomodir jangkauan masa depannya yang di atas 3 tahun. Nah si istri naik ke 5, berarti dia apa? Setiap ngomong dia usahakan masuk akal dan nuansanya penelitian ya. Misalnya punya anaknya bermasalah. Kalau suami yang thinking biasanya dididik anak harus disiplin, bangun jam 4 pagi, sholat tahajud dan seterusnya. Semuanya dikomando seperti seorang komandan lapangan, seorang ketua regu dalam militer mengkomando anggotanya gitu ya. Namanya anak ya dibegitukan bisa bagus bisa enggak. Kalau anaknya thinking enggak masalah, tapi kalau bukan thinking, bukan sensing, insya Allah kemungkinan besar bermasalah ya. Karena yang mau ditekan itu hanya sensing dan thinking. Kalau intuiting, feeling, insting enggak mau ditekan ya. Mereka caranya harus beda dengan sensing dan thinking. Maka di sini istri berusaha untuk memasukkan kalimat yang logis kepada suaminya. Gini mas, anak kita masih bermasalah, anak kecil langsung kita suruh kita atur dengan tegas seperti itu, bisa jadi mereka juga nggak paham. Harus kita dalami dulu kesukaan dia apa ya, bagaimana kita mendekatinya ya. Syukur-syukur nanti putranya sudah tes TV, pendekatan juga harus berbasis TV ya. Dan juga jelaskan pada suami logika psikologi bahwa kita suami istri itu mas, itu adalah pemimpin keluarga, anak anggota kita. Sekarang yang punya kewajiban melaksanakan kewajiban pertama kali itu siapa? Ya kita orang tua kepada anak, itu hak anak. Misalnya hak untuk diperlakukan dengan baik, kalimat yang lemah lembut, kalimat yang cocok sesuai dengan bakat alaminya, itu kita sampaikan ke dia dulu. Setelah dia nyaman baru kita arahkan pelan-pelan. Namanya anak, mentalnya belum terbentuk dengan baik. Beda dengan kita yang sudah dewasa, sudah punya suami atau punya istri, sudah kerja di mana-mana ya, minta sudah tergembleng, kita bisa mengarahkan seperti itu. Kira-kira gitu ya, ibu yang feeling yang menonton video ini, coba diarahkan suami dengan kalimat yang mengandung logika psikologi. Silakan untuk semua permasalahan seperti itu istri ya, dan suami tadi agak turun sedikit ke angka 5, menyesuaikan dengan istri terhadap logika yang sifatnya humanisme, kemanusiaan, sedangkan istri naik ke 5 menggunakan logika psikologi yang bisa dipahami suami ya, dan nuansanya penelitian. Demikian sedikit tips saya pada pasangan suami thinking introvert dan istri feeling extrovert. Insya Allah akan saya sambung dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Demikian dari saya Soin Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.